Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Perius Tumanggor, PPG Angkatan 3 dalam jabatan Pendidikan Bahasa Indonesia Kelompok 1 Universitas Bengkulu. Terima kasih. Kalian semuanya? Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, terima kasih. Pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar kita di masa pandemi COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silakan dia. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sekarang ya Bapa, kami akan mulai aktivitas kami belajar dan mengajar. Kiranya Kau yang selalu memberkati kami dan menjaga kami. Hanya inilah doa anak-Mu di perkataan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, langsung saja kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Langsung saja ya, dipimpin oleh dia. Silakan. Kami silakan berdiri ya, silakan berdiri. Bersama sampai pada kedua-dua ya. Baik, terima kasih kepada Dian Siotang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, pada pagi hari ini Bapak absensi dulu kehadiran ataupun presensi dan dikenalkan namanya ya. Martin Manulang. Gitu ya. Divan Situmora. Fernando Margosi. Padan Siotang. Lydia Putri Siotang. Ian Harahap. Raja Marbun. Dian Siotang. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Ya, semua hadir ya. Di kelas 7A, kelompok A ya. Tentu kita di masa pandemi ini ada dua kelompok karena masih situasi Covid ya, ada kelompok A, ada kelompok B. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapkan buku catatannya, siapkan alat tulisnya, buku LKS yang sudah Bapak bagikan ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, saya bertanya dulu, sebelum pembelajaran sekarang, materi kita sebelumnya tentang apa? Tentang tes prosedur Pak. Iya, tentang teks prosedur. Ya, harapan Bapak materi tentang teks prosedur sudah bisa dipahami ya. Ingat, teks prosedur itu adalah suatu langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Kemarin sudah bawa tugas ya? Sudah. Nah, maka untuk itu kita akan lanjutkan materi kita. Namun sebelum kita atau Bapak jelaskan, kamu perhatikan dulu sedikit cuplikan video materi pembelajaran dan kamu paham nanti, kamu lihat, kamu dengarkan, simak ya. Tentunya baru nanti Bapak ada bertanya kepada Anda ya. Silakan dulu dipahami. Nah, diperhatikan depan ya.
cuplikan ya, sedikit cuplikan yang Bapak sudah setting ya tadi malam untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sebagai penyemangat Anda untuk memulai pembelajaran. Tentu dari video tersebut, cuplikan tersebut ya, dari cuplikan video tersebut yang sudah kami dengarkan, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat itu tentang apa kira-kira? Betul ya, siapa namanya? Fernando, Pak. Fernando ya, Fernando. Pardosi ya? Ya silakan, tentang apa tadi itu? Menurut saya itu cerita dongeng, Pak. Cerita dongeng ya? Baik, tepuk tangan dulu. Oke, ya, terima kasih ya kepada Pardosi. Yang lain? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oh ya, Lydia. Oh, cerita pantas. Tepuk tangan. Baik. Atau ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nah, baik ya. Tidak ada lagi, sudah bagus. Ya, sudah bagus. Sejalan dengan apa yang sudah Bapak tampilkan pada pagi hari ini, sedikit cuplikan sudah bagus dari dua orang teman Anda tadi mewakili. Itu adalah Putri tadi cerita fantasi dan si Pak Dosi tadi cerita dongeng. Bagus. Nah, sebelum ke sana ya, sejalan dengan materi kita itu sudah bagus ya. Materi kita itu adalah tentang cerita fantasi. Silakan dicatat dulu di buku catatan. Sudah? Cerita fantasi. Nah, kembali lagi perhatikan Bapak. Kalau sudah dicatat judulnya ya, akan saya terangkan. Namun terlebih dahulu saya jelaskan dulu tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita capai, indikator yang harus kita capai juga ya tentunya. Nah, silakan diperhatikan. Cukup jelas kan yang depan ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Baik, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu pertama, Anda mampu menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi. Kedua, menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi. Itu ya. Kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, judulnya tadi sudah dicatat ya? Sudah, Pak. Teks cerita fantasi. Ini materi kita ya. Teks cerita fantasi. Terima kasih. Silakan lipat tangan. Dengarkan Bapak ya. Baik, tadi cuplikan video yang sudah Anda lihat, Anda dengar, bagus ya, jawabannya benar. Namun, mari kita simak kembali penjelasan-penjelasan yang ingin Bapak jelaskan kepada Anda, dan silakan Anda dengar, Anda pahami, nanti ada pertanyaan silakan ditanya. Nah, teks cerita fantasi. Pernah tidak kamu mendengar teks cerita fantasi atau cerita fantasi? Belum, Pak. Belum ya? Ada yang sudah pernah mendengar itu? Cerita fantasi? Apa itu cerita fantasi? Intinya, cerita fantasi adalah bersifat fiktif atau bersifat khayalan. Pengarang semata-mata adalah ingin menjelaskan suatu
dari hasil pengalaman, ya, dari hasil pengalaman apa yang dilihat dan dituangkan berbentuk cerita, ya, cerita. Pernah nggak kamu dengar si kancil? Pernah tidak dengar? Cerita itu? Danau Toba, pernah tidak? Nanti ada bagian-bagiannya ya. Apa ya? Nyi Roro Kidul. Pernah itu? Itu adalah sebuah cerita. Jadi cerita fantasinya adalah berbentuk prosa. Prosa itu adalah karangan bebas, ya. Karangan bebas, ya. Dongeng, pernah tidak? Dongeng pernah. Dongeng legenda. Ada mitos. Mitos yang ada fabel, ya, kan gitu ya. Itu adalah termasuk cerita fantasi, ya. Di dalam cerita fantasi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Contoh seperti dongeng. Kalau di masa Bapak dulu, di tahun, karena Bapak lahir tahun 1990-an, sebelum kami tidur, orang tua itu bercerita kepada kami agar kami tidur. Namun tujuan daripada cerita itu adalah untuk mendidik ataupun menghibur saja. Itu dia. Terus saya katakan orang tua dulu zaman, contoh seperti Bapak tahun 90-an, orang tua itu sebelum kami tidur itu bercerita gitu. Dulu kala begini katanya, kan? Bermacam saja cerita yang disampaikan orang tua itu kepada anaknya. Namun tujuannya adalah untuk mendidik maupun menghibur. Nah, itu dia ya. Nah, sejalan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu kita pahami di dalam cerita teks fantasi. Ya, ini dia ya. Coba perhatikan halaman 17. Ada kan? Ada di sana. Baru menelaah struktur, apa itu halaman 17? Menelaah struktur 19 dan bahasa cerita fantasi. Ada beberapa poin yang harus kamu pahami. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, resolusi dan ending. Nah, keempat poin ini di dalam cerita teks fantasi harus tercantum di dalamnya. Nah, sebagai pertanyaan sekarang, ya, sebagai pertanyaan kita sekarang, apa arti daripada keempat poin tersebut? Yang pertama ada orientasi. Di dalam cerita teks fantasi nanti, pertama itu muncul adalah orientasi. Dikatakan orientasi itu adalah perkenalan awal daripada suatu cerita. Di sini nanti muncul pengenalan tokoh dan menunjukkan latar atau tempat situasi kejadian tersebut. Coba kamu lihat di halaman 19 ya. Benar atau tidak? Benar, Pak. Coba dibaca Raja definisi orientasi. Cocok tidak yang Bapak terangkan tadi? Siapa? Si Dian saja. Orientasi adalah awal dari sebuah cerita yang biasanya berisi pengenalan kata dan tokoh. Pada bagian ini, pembaca dapat menemukan orang yang menjadi tokoh dalam teks, serta waktu terjadinya satu cerita dalam teks tersebut. Iya, terima kasih. Benar ya, apa yang saya sampaikan tadi benar. Di tahap awal itu adalah orientasi. Di orientasi ini akan muncul pengenalan tokoh. Mulai kita sebelum baca mengenal siapa tokoh dalam cerita tersebut dan latar. Latar itu ada dibagi lagi ya. Ada latar tempat, ada latar waktu. Di mana tempatnya akan dimunculkan oleh pengarang. Ya, kan ada pengarangnya ya. Pengarang cerita tersebut. Itu dia tahap orientasi. Paham ya? Sudah orientasi. Belajar dengan Bapak tidak usah takut ya, tidak takut. Kita santai-santai saja. Santai dalam artian mari kita belajar bersama ya. Bisa ya? Bisa. Nah, setelah orientasi masuk tahap kedua. Ada komplikasi. Komplikasi inilah munculnya suatu konflik terhadap tokoh utama nanti. Ada permasalahan muncul di sini kepada tokoh. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Mulailah muncul permasalahan sampai kepada klimaks dia. Ya, akan disinilah muncul suatu permasalahan nanti di dalam tokoh tersebut.
Coba dibaca pada komplikasi ya. Komplikasi adalah saat terjadinya sebuah masalah yang terhadap dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita hingga masalah memuncak. Dalam tahap komplikasi terjadi hubungan sebab akibat yang dapat menimbulkan konflik. Iya benar ya apa yang saya sampaikan. Nah pada komplikasi ini munculnya permasalahan yang akan dialami oleh tokoh utama. Klimaks di sini menuju puncak. Nah setelah itu masuk ke tahap selanjutnya ada resolusi ya kan kayak perubahan ya solusi dan keluar kan gitu. Jadi kalau dikatakan resolusi dalam cerita teks fantasi ini adalah penyelesaian suatu masalah yang dihadapi tokoh utama. Penyelesaian bagaimana? Ini akan mendekati kepada tahap akhir daripada suatu cerita. Begitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya. Nah, yang terakhir ada tahap ending. Nah, ini dari bahasa Indonesia ending ya. Tahap akhir dalam cerita fantasi ya. Dalam suatu cerita dalam prosa kalangan bebas ya terakhir itu adalah ending ya. Endingnya ada dua. Ada berakhir dengan bahagia cerita tersebut, ada berakhir sedih. Coba dibaca si Pandosi. Pada teks cerita fantasi terdapat dua ending, yaitu happy ending atau akhir yang bahagia dan sad ending, akhir yang menyedihkan dan mengaruh. Iya betul ya. Di PKS itu dibuat bahasa Inggris happy ending berarti berakhir bahagia. Iya, happy itu bahagia, ending akhir ya. Dan kalau dia sedih itu sad ya, sad ending berakhir sedih. Nah, keempat poin ini harus kita kuasai. Ingat, yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, yang keempat ada ending. Nah, pada ending harus ingat ada dua, ada ending bahagia atau happy ending dan ada sad ending atau berakhir sedih. Nah, itu dia. Dan di dalam teks cerita fantasi ini ada juga unsur-unsur yang perlu kita pahami ya. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Apa itu Pak unsur intrinsik? Ya, unsur yang membangun dalam cerita tersebut. Tentu yang pertama ada tema. Tema. Setelah tema ada tokoh. Ada kan tokohnya dalam cerita itu? Ada ya. Ada latar. Ada amanah. Ada sudut pandang. Jadi di dalam poin tersebut kita harus paham. Nah, satu harus kita pahami ya. Tema, apa itu tema? Judul cerita yang lain. Tema. Gagasan pokok, ide pokok, dasar, pokok pikiran di dalam cerita tersebut. Baru masuk ke poin selanjutnya ada tokoh. Tokoh itu adalah orang yang melakukan atau orang yang bertindak atau pelaku dalam cerita tersebut. Ya, paham ya tokoh ya. Selanjutnya adalah latar. Latar ini juga dibagi lagi. Ada latar tempat, ada latar waktu. Ya, ada latar tempat dan ada latar waktu. Kalian kalau tempat langsung disebutkan, ya, kadang disebutkan atau digambarkan setengah di sebuah tempat suasana yang sangat gelap. Berarti waktunya pada malam hari. Sudah dikatakan kita bisa cari penalaran ya, penalaran berarti ini malam hari. Atau terkadang juga langsung di Jogokarto, gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, cerita fantasi ini seperti Bapak katakan tadi ada lagi pembagian-pembagiannya. Kita ambil saja, apalagi daerah kita yang dekat di Aceh atau ini berada di Tapanuli Tengah ya, Sumatera Utara, dekat juga ini situasinya seperti terjadinya Danau Toba. Danau Toba yang ada di Samosir ya, Onet ya. Nah, Danau Toba ada Nyi Roro Kidul, ya kan? Ada Maling Kuda, ada
tidak tahu di mana ini sebenarnya pembagiannya. Mana pembagiannya? Nah, itu adalah dongeng, cerita fiktif, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pembagian daripada dongeng ini ada beberapa poin. Yang pertama tadi ada legenda. Legenda itu adalah, ingat ya, legenda. Ini nanti suatu cerita yang bersifat fiktif yang menerangkan suatu kejadian, suatu tempat. Seperti contohnya tadi, asap usul danau Toba. Asap usul danau Toba. Menerangkan terjadinya terbentuknya danau Toba tersebut. Itu masuknya pada legenda. Lanjut, ada fabel. Bagaimana dikatakan fabel? Fabel itu adalah siapa pemerannya? Hewan. Tetapi menceritakan kehidupan manusia. Diperankan oleh hewan, menggambarkan mereka itu sebagai manusia ya, tentunya ya. Mereka bicara kan? Bicara. Apa contohnya kalau fabel pernah Anda dengar? Iya benar, sih kan? Kancil. Ada lagi yang lain? Yang lain? Cerita-cerita fantasi tentang fabel ya, di buku teks, kita perhatikan itu biasanya itu sering itu ya. Buaya, ada kan? Nanti juga kamu di rumah ya. Nah, setelah itu ada lagi mitos. Kalau dikatakan mitos, suatu cerita yang menggambarkan seorang dewa, ya, seorang dewa dan ini menyangkut kepada alam ya, kepada alam. Contoh, Nyi Roro Kidul, pernah dengar itu kan? Pernah, Pak. Itu kan seorang makhluk halus kan gitu ya. Nah, inilah cerita itu. Namun walaupun cerita fiksi, kita senang membacanya, kan senang kan? Nah, begini ya. Dan setelah itu apa lagi? Tadi ada legenda, ada dongeng, ada fabel, ada mitos, apa lagi? Ada lagi hikayat, ada sage, kan juga. Kalau hikayat itu adalah tentang kepemimpinan kerajaan yang memiliki kehebatan suatu kerajaan tersebut ya. Nanti kita perhatikan di buku-buku biasa di SMA dipelajari memang ya. Ada hikayat, ada sage ya. Ada sage juga, ini tentang kerajaan juga, kehebatan suatu tokoh ya, begitu. Nanti ada contoh-contohnya, bisa kita pekerjaan di rumah kita ya, PR Anda nanti ya. Nah, dari sekian penjelasan yang Bapak berikan, yang Bapak jelaskan ya, tentunya bisa Anda pahami ya. Ini dia. Coba diperhatikan di depan, ini dia cerita fantasi. Dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Ini kan ada pengarangnya, ada penulis. Begitu juga dan yang lainnya. Nah, cerita fantasi ini adalah bersifat supernatural atau supranatural. Artinya adalah ceritanya adalah di balik fiktif, namun bersifat gimana ya? Ajaib begitu ya. Mereka nanti bersifat seperti macam melebih-lebihkan tentunya di dalam cerita tersebut. Dari mana kita pahami? Tentu kita baca terlebih dahulu ya. Baru ciri teks cerita fantasi ya, tentunya seperti Bapak katakan tadi, ada yang cerita, ada keajaiban. Nah, ini dia tadi jenis misteriusan kan gitu ya. Lanjut, tokohnya unik, bersifat fiksi, tentu memiliki bahasa bermacam-macam, bisa bersifat variatif, ekspresif. Artinya di sini adalah bagaimana si pembaca senang membacanya. Nah, ini tadi yang sudah Bapak jelaskan tentu. Nah, dari materi ini, dari penjelasan Bapak tentunya itu sedikit gambaran yang saya buat di PowerPoint tentu, namun sudah saya jelaskan kepada Anda, pemahaman sekilas yang Anda dengarkan sebagai tambahan tentunya nanti di rumah lebih jelas akan kamu pahami kembali ya, dan tugas-tugas itu akan saya berikan. Nah, dalam kesempatan ini sudah saya terangkan, silakan yang ingin bertanya, saya silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Oh iya ya, siapa namanya? Martin ya, saya catat dulu ya, Martin. Silakan Martin. Apa itu?
Orientasi ya. Oh iya, orientasi. Ayo siapa lagi nanti sekali menjawab Bapak ya? Tadi ini orientasi ya, bagus. Saya Pak. Ya Raja. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam cerita fantasi? Ya unsur-unsur apa saja ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Sekali 3 ya. Maunya saya jawab nanti. Ada lagi yang bertanya? Oh iya, silakan dia. Apa yang dimaksud dengan resolusi, Pak? Iya, apa yang dimaksud dengan resolusi? Oke, sudah? Ada lagi? Baik. Nah, akan saya jawab tentu dan yang lain silakan dengarkannya. Nah, sesuai dengan penjelasan Bapak tadi sudah sangat jelas. Namun yang bertanya sangat bagus ya. Tentunya kalau ditanya berarti masih belum paham apa gitu ya. Bagus. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah tentang apa yang dimaksud dengan orientasi. Nah, di dalam cerita fiksi, ya, fiktif, cerita khayalan. Ingat ya, cerita fantasi itu cerita fiktif, khayalan yang dibuat oleh pengarang. Ya, bahasanya nggak boleh dilebihkan. Hanya sebatas cerita saja. Ingat, ini adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Macam-macam, seperti kita katakan tadi ada legenda, ada fabel, dan lain sebagainya. Nah, di tahap awal ada orientasi dalam cerita tersebut itu adalah tahap munculnya tokoh, pengenalan tokoh di dalam cerita tersebut. Nanti di awal cerita muncul itu. Di situ kita sebagai pembaca akan memahami, oh berarti ini tokohnya begitu. Oh ini latarnya, latar seperti ada latar tempat dan latar situasi. Pengenalan yang dimaksud di sini lah yang itu. Di tahap awal atau yang sama itu yang dimaksud dengan orientasi. Di mana Pak? Saya temukan, saya nggak tahu itu kan gitu. Di awal itu akan muncul. Silakan dibaca teksnya, ceritanya akan kami temukan secara logika. Dengan kita baca tentunya akan kamu tahu, oh ini tokohnya, ini tokoh utamanya dari cerita tersebut. Dari cerita itu. Paham kira-kira? Paham ya? Terima kasih ya. Kedua tadi? Iya, silakan unsur-unsur apa saja yang terdapat. Ya benar. Unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fantasi itu ada 2. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik, unsur yang membangun di dalam karya sastra tersebut. Ini kan karya sastra ini. Prosa, karangan Demas. Kalau X di luar daripada karya tersebut, tentunya dari sosial budaya yang mendukung pembuatan karya tersebut atau cerita fiksi tersebut. Ketiga tadi resolusi. Bagus ya, sejalan dengan ini tadi. Ini tadi sebenarnya secara urutan yang pertama itu adalah ada orientasi, kedua ada komunikasi, yang ketiga ada resolusi, dan terakhir ada ending. Nah, kemudian resolusi bagus. Resolusi ini akan menuju kepada tahap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh dalam cerita tersebut. Setelah resolusi barulah ending. Kalau ending itu adalah akhir daripada suatu cerita. Ingat, ending tadi ada 2. Ada itu berakhir bahagia atau happy ending, ada berakhir sedih atau sama itu sering dikatakan set ending ya, dari bahasa Inggris ya, happy ending ya, set ending ya. Bagus ya. Ada lagi? Pas manto. Pembelajaran ini silakan kita bikin presentasi nantinya, silakan bergabung ke kelompok. Kita mau diskusi nanti presentasi ya, dari setiap kelompok silakan bergabung dulu secara kelompok yang kelompok biasa saja lah ya, yang sudah biasa dalam kelas 7A ini ya. Silakan angkat mejanya bergabung saja. Aja kalau kelompok saat itu dia kelompok 2 ya. Mungkin tanpa bapak ini lagi karena sudah biasa untuk kelompok. Nah, kelompok 1 sih kelompok 2. Nanti kita presentasi ya dari apa yang Bapak jelaskan ya. Empat saya rasa ya. Pada di sini pada di tengah. Masukkan meja hasilnya. Oke, silakan. Ya silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Nanti presentasi ya, presentasi dari apa yang
sudah kita pelajari. Silakan buat nanti ringkasan-ringkasannya. Silakan. Apa yang sudah Bapak jelaskan silakan dicatat, silakan berdiskusi tentunya. Nanti setiap kelompok ke depan ya untuk mempresentasikannya. Nah, silakan maju dari kelompok, dari setiap kelompok, kelompok diam saja ya, diam saja dulu. Silakan maju. Nanti dibacakan hasil kelompoknya dari materi kita sekarang. Silakan maju temannya. Nanti dibacakan. Silakan maju. Perkenalkan saja, bacakan dari apa yang sudah Anda diskusikan dengan teman tentang materi kita ya. Yang lain, dengarkan ya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Inilah struktur cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan ending. Berikut penjelasannya. Orientasi. Orientasi adalah awal dari sebuah cerita yang biasanya berisi pengenalan latar dan tokoh. Pada bagian ini, pembaca dapat menemukan orang yang menjadi tokoh dalam teks, serta waktu terjadinya suatu cerita dalam teks tersebut. Komplikasi. Komplikasi adalah saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Dalam tahap komplikasi terjadi hubungan sebab akibat yang dapat menimbulkan konflik. Resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh. Resolusi merupakan bagian menentu yang menghalang pada ending. Ending. Pada cerita fantasi terdapat dua ending, yaitu ending happy ending dan akhir yang bahagia, dan sad ending yang akhir yang menyedihkan dan mengharukan. Oke, teman. Sekarang dulu. Silakan bergabung lagi ke tempat biasa tanpa berkumpul lagi. Silakan bergabung. Silakan angkat kursinya. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada adik kami ya. Tentu saya sangat merasa senang ya, sangat merasa senang dari apa yang saya sampaikan. Anda sangat paham. Tentu sebagai pembelajaran di rumah, sebagai tambahan, di sini Bapak bagikan ada LKPD, itu artinya lembar kerja peserta didik. Ini nanti kau kerjakan di rumah ya. Lagi silakan. Ini tugas kamu di rumah.
Tapi ini juga sebagai tambahan di rumah ya. Ya, Pak. Nah, sekali lagi Bapak tegaskan, silakan mari kita belajar bersama. Di rumah silakan berbentuk kelompok pun boleh. Sumber-sumber belajar pada saat sekarang sangat banyak. Nah, materi-materi yang saya ajarkan tentu harus kamu pahami. Jangan dilewatkan saja. Tentu semua materi itu harus kita simak, harus kita kuasai, harus kita hafal. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Nah, cerita fantasi pula cerita fiktif, hanya bersifat khayal, hanya bersifat rekayasa. Silakan ambil contoh-contohnya di rumah ya. Silakan ada kakak, saudara, dan buku lokasi yang sudah saya bagikan, ditambah lagi LKPD yang sudah saya berikan ya tentunya ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di dalam materi ini tentu minggu depan akan kita lanjutkan kembali tugas-tugas yang sudah saya berikan. Silakan Anda